Berikutnya kepada Pak Hendra Darmawan agar dapat mendampingi untuk pembacaan rekapitulasi perolehan suara KIP Kabupaten PD. Waktu dan tempat silakan Pak Hendra. Dari Panwas. Dari Panwas. Saksi 01, 02. Baik, kepada KIP Kabupaten PD untuk membacakan hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan anggota Aceh, yang kami hormati Ketua dan anggota Panwas Aceh, yang kami hormati rekan komisioner dan sekretaris KIP Kabupaten PD yang telah berhadir, yang kami hormati Ketua dan anggota Panwas KIP Kabupaten PD, yang kami hormati saksi 01 dan 02. Baiklah, sebelumnya kami akan membacakan pemberian pemilihan pemilihan berita tidak karena meninggal dia tidak alamat tidak memiliki tidak dikenal rumah status adalah sebuah kecamatan 5263. Kemudian form untuk kejadian khusus nihil dan form untuk keberatan saksi juga. Selanjutnya pembacaan rekapitulasi kami serahkan kepada Pak Azhari selaku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan, kami akan membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur, wakil gubernur di Kabupaten PD. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 151.377, perempuan 161.772, jumlah 313.149. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 107.291, perempuan 128.676, jumlah 235.967. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 112, perempuan 56, jumlah 168. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 316, perempuan 266,
jumlah 582. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3, laki-laki 107 719, perempuan 128 998, jumlah 236 717. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT berjumlah 321413. Jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 236717. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 169. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 84527. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih: laki-laki 325, perempuan 326, jumlah 651. Ditandatangani seluruh komisioner KIP Kabupaten PD dan kedua saksi pasangan calon. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1 berjumlah 126880. Nomor urut 2 101443. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 228323. Jumlah suara tidak sah 8394. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 236717. Ditandatangani seluruh komisioner KIP Kabupaten PD dan kedua saksi pasangan calon. Terima kasih. Kami kembalikan. Oke, baik, terima kasih kepada KIP Kabupaten PD yang telah membacakan hasil penghitungan suara di Kabupaten PD. Mungkin dari pihak pasangan calon 01, 02 dan Panwasli ada tanggapan untuk yang pertama sekali 01. Terima kasih pimpinan. Jadi ada beberapa catatan di kami terkait dengan kondisi proses pelaksanaan pemilu di Kabupaten PD. Yang pertama, kami sauti soal adanya pastinya seperti yang Kabupaten Aceh Utara tadi, adanya partisipasi pemilih yang luar biasa besar sampai 95% di Kecamatan Aceh. Di catatan kita ada 6 desa: Desa Panda, Desa Pulole, Desa Payaguci, Desa Ule Gunung, kemudian Desa Belang Malu, antara Desa Blangdon. Ini partisipasi pemilih yang luar biasa besar, sampai 95%. Kemudian yang kedua, di Kecamatan Gelupang 3. Ada catatan kita, ada sekitar 8 desa di Gelupang 3. Pertama Desa Simpang, Desa Sukun Baro, Desa Cot Baro, Desa Cot Gunung, Desa Kaye Jato, Desa Ketapang Masjid, Desa Mamplam, Desa Panjo. Juga kita melihatnya ada partisipasi pemilih yang luar biasa besar di situ, sampai 95%. Ya, kita juga patut juga pertanyakan tentang kondisi itu. Kemudian terkait dengan beberapa video-video yang berseliweran di platform media sosial kita. Ada TikTok, ada IG, ada Facebook yang lain tentang kondisi adanya keterlibatan aparat penyelenggara, aparat kampung juga ada, penyelenggara pemilu juga ada yang datang dan mengeksekusi kertas suara, surat-suara itu di luar, dipilih ke salah satu paslon. Itu kejadian yang kita lihat di Desa Pulau Siblah, Kecamatan Tiro. Dengan kondisi ini, pimpinan
saya perlu ulang kembali kejadian pileg yang lalu. Kejadian pileg yang lalu itu kita harus lama di pleno karena PD. Dengan adanya ketimpangan, kecurangan yang dilakukan di Kabupaten PD, di kecamatan-kecamatan untuk DPD kemarin. Akhirnya kita menunda pleno kita. Tidak bisa menjelaskan dan akhirnya sampai pada akhirnya dihitung kembali. Nah, dengan kondisi hari ini pimpinan, agar tidak adanya, kami memohon kepada pimpinan nantinya, khususnya KIP Kabupaten PD, siapapun nanti yang akan meneruskan kepemimpinan di PD, kita berharap supaya tidak adanya terjadi pembegalan demokrasi, ya direkrut orang tuh yang benar-benar Pak, di kecamatan, di PPS. Jadi jangan kayak yang lalu, datang perempuan mencoblos di depan di motornya dengan ke salah satu paslon, itu hebat kami pikir. Hebat sekali itu kondisi yang kita dapati. Dan itu juga saya pikir itu menjadi kejadian khusus. Menjadi kejadian khusus yang sebenarnya harus Bapak tuliskan tadi itu di situ. Kemudian kejadian di Tangse, ada oknum geci yang melakukan pemberitahuan untuk memilih salah satu paslon. Ini juga luar biasa. Tapi itu kan mungkin babnya beda-beda. Tapi itu saya pikir itu juga bisa dijadikan, kami mohon ditambahkan itu menjadi kejadian khusus terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten PD. Sekali lagi kita tidak mempermasalahkan terkait dengan hasil suara, tapi kita berbicara soal proses agar nantinya tidak adanya penjegalan demokrasi, pembegalan demokrasi di kita ini. Itu sekali lagi saya ingatkan. Mungkin itu Bapak Komisioner IPD. Jadi catatan-catatan itu kita sangat berharap itu bisa dimasukkan dalam, kalau memang mungkin kita bisa masukkan, kita masukkanlah dalam kejadian khusus. Saya pikir itu. Oke, baik. Terkait kejadian khusus, tadi KIP PD dalam menyampaikan bahwa dari pasangan 01 dan 02 itu dinyatakan nihil. Oke, baik. Untuk 02, silakan. Terima kasih. Saya agak konyol lah melihat pandangan-pandangan dari paslon 01 nih. Ya, ada ini paslon 01 selalu mengulang-ulang kata-kata pembegalan demokrasi gitu kan gitu. Dan beberapa pernyataannya tentang gambar, video, segala macam itu juga kalau kita lihat itu sangat ya macam-macam lah terjadi kan gitu. Ada juga misalnya video yang mencoblos salah satu pasangan, ada uang di samping gitu kan gitu. Jadi maksud saya ini hal-hal yang memang video-video yang berkembang, yang saya sepakat juga bahwa itu pengaruhi demokratisasi kita gitu. Jadi ini harus menjadi refleksi kita bersama juga gitu. Jadi dalam laporan kami di PD juga demikian. Ada upaya-upaya misalnya yang mendraftnya dengan misalnya hal-hal yang material dan lain sebagainya gitu. Tapi saya sampaikan ya udah, kalau memang tidak terlalu memberatkan kita, ya kita tidak perlulah kita lakukan keberatan gitu. Maka kemudian kita percaya saja dengan tim saksi kita di kecamatan maupun di meskipun itu memberatkan hasil bagi kami gitu. Jadi saya ingin di sini tegaskan, pembegalan demokrasi itu ya harusnya jadi refleksi kita bersama gitu. Jadi jangan kemudian melempar ke yang lain gitu. Padahal kita di satu sisi juga melakukan pembegalan demokrasi itu gitu. Jadi mari dengan proses ini kita saling belajar lah. Jadi di kami tidak ada yang kami ujikan keberatan, ya terimalah. Oke, baik. Terima kasih dari pasangan 02 yang telah memberikan saran kepada kita semua. Dari Panwasli. Ya, pimpinan. Sedikit lagi ya. Saya hanya mengulang kembali ini. Kita perlu sampaikan agar kejadian-kejadian tidak terulang kembali. Benar, saya sepakat dengan Bang Juanda tadi yang menyampaikan tentang ini menjadi bagian penting dalam merefleksi ke depan.
Dan ini harus menjadi catatan di kita semua untuk merekrut nantinya orang-orang yang betul-betul amanah. Orang-orang yang punya integritas yang baik gitu. Kan orang-orang yang ditunjuk berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Itu pimpinan poinnya. Oke, baik. Dalam tata kelola pemilu itu ada namanya keadilan pemilu. Ya, keadilan pemilu. Jadi silahkan apabila kami yakin dan percaya bahwa KIP Aceh, KIP Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS telah melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan akuntabel. Baik, kepada Panwasli Aceh. Kami pikir sudah sesuai apa yang dibacakan oleh KIP mengenai saran dapat yang diutarakan oleh dua paslon 01, 02 mengenai kita sudah selaku Panwas yang melakukan tugas pengawasan sudah kita jalankan bagaimana mestinya. Secara proses terkait dengan pemberitaan yang viral itu juga kita sudah menanganinya secara langsung. Jadi memang jika penyampaian yang disampaikan ke PD seakan-akan PD ini terlalu bagaimana begitu. Tapi intinya PD tidak seperti itu. Oke, dari kami Panwasli Kabupaten PD, berbagai tahapan dalam proses bagaimana tugas dan fungsi kami, awas, cegah, tidak, sudah kita lakukan. Dan sehingga dalam tahapan pleno, baik di tingkat PS, kecamatan, fungsi jajaran Panwas itu aktif. Sehingga pada saat pleno di kabupaten, bagaimana yang sudah disampaikan oleh KIP PD, tidak ada yang keberatan dan semua paslon menandatangani. Kami pikir PD ya tidak mindset itu frame saja. Oke, dari kami Panwasli Kabupaten PD, saya atas nama Zulfahmi, asli orang PD tidak seperti itu. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit lagi saya ingin dikomentar ke Jadi gini, Kita berikan kepada Panwasli Aceh dulu. Ya. Silakan Panwasli Aceh, ada yang menanggapi? Terima kasih pimpinan, sedikit saja saya gambarkan tentang PD. Kebetulan saya juga Korwil PD, mengawasi secara menyeluruh proses pilkada di PD dan apa yang terjadi di PD. Ada baiknya untuk kita semua, karena ini ditonton oleh seluruh masyarakat Aceh, untuk tidak menyampaikan hal-hal yang memang kita tidak menonton secara menyeluruh. Apa yang viral di TikTok dan di media sosial lainnya itu adalah hal kejadian yang terpotong-potong. Artinya tidak kita lihat secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa memang video yang viral dan itu tidak seperti yang kita gambarkan. Dan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Dan itu semua sudah diselesaikan di lapangan. Insya Allah sampai hari ini PD bukan salah satu daerah pembekalan demokrasi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Fuadi. Ini kawan kami juga. Baik. ya saya hanya ingin kita bersama. Kita fokus saja dulu pada substansi pleno ini. Jadi kalau juga saya ingin ke teman-teman dari 01 lah. Jadi, jangan terlalu berasumsi, beropini dalam forum seperti
ini. Yang kemudian itu seperti yang disampaikan oleh rekan kita di Panwas tadi. Jadi seolah-olah memang apalagi misalnya ditarik sampai ke pileg yang lalu, memang sangat transaksional, rasional bahkan demikian. Ya, interupsi pimpinan. Jadi Interupsi saya pimpinan. ingin ingatkan Interupsi jangan pimpinan. terlalu beropini dalam Ya, interupsi pimpinan. Sebentar, Ustaz. Ya, interupsi pimpinan. Satu-satu. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ini adalah momen tempat kita berbicara soal fakta. Kalau memang tidak ada ya klarifikasi. Apa yang terjadi yang kita baca, kita tonton, klarifikasi. Ini kan momennya, perbaikan. Bukan hanya perbaikan di angka-angka kita. Ini menjadi momen klarifikasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Oke, mungkin kami salah dalam berasumsi. Berdasarkan fakta yang kami tonton. Salah, klarifikasi di sini tempatnya. Saya ini juga Sekretaris Persidi, Pak. Sekretaris Persatuan Suami-Suami Beristri PD. Saya setengahnya PD loh, Pak. Gitu. Ya kan? Jadi di kita ada presiden namanya Pak Ketua. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau memang saya tadi nggak bilang PD itu terjadi pembekalan demokrasi. Yang saya sampaikan adalah jangan sampai terjadi. Harapan kita itu. Apalagi ini kampung saya juga loh, Pak. Saya pulang kampung tiap bulan ke sana kok. Gitu. Mertua saya orang Belang Kedah, Pak, Tiro. Gitu. Jadi saya berbicara soal itu. Mengenai asumsi, ya silakan perbaiki. Kalau memang 02 tadi melihat ada yang salah dari asumsi kami, silakan perbaiki, silakan koreksi. Ini kan momennya. Masa pula kita berasumsi nggak boleh, kita bertanya nggak boleh di sini. Gimana kita dapat klarifikasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan? Ini momennya. Karena nggak mungkin kemarin di kabupaten, nggak mungkin di kecamatan, nggak mungkin di sinilah kita mungkinkan untuk berbicara soal fakta yang terjadi dalam proses pemilu 2007 tanggal 27 November yang lalu. Begitu pimpinan. Terima kasih. Oke, baik. Terima Pimpinan. kasih. Memang sangat Pimpinan. luar biasa sekali ini ya. pimpinan. Jadi begini, kalau ini melebar, prosesnya terlalu panjang. Oke, baik. Padahal Baik, proses di baik. awal sudah berlaku, gitu kan. Kita, apalagi misalnya teman-teman 01 ada 2 orang saksi misalnya di tingkat TPS, kan gitu. Percayalah sama saksi yang sudah Oke, baik. mengerti. Terhadap proses yang dilakukan oleh KIP PD ini sudah sangat maksimal, penuh integritas dan akuntabel. Saya percaya bahwa KIP PD itu berintegritas. Oke, kami silakan percaya. Ketua untuk mengesahkan. Berdasarkan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di KIP Kabupaten PD, dengan ini ditetapkan dan dinyatakan sah. Baik, Kabupaten PD silakan menyerahkan hasil bacaan rekapitulasi ke pimpinan sidang. Untuk selanjutnya kepada Wijaya agar siap-siap untuk mengambil tempat. Teman-teman dari Panwasli Kabupaten PD Jaya untuk mengambil tempat.